Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita satukan roh kita, hati kita kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, firman-Mu terus dikumandangkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak selamanya di dunia ini, tetapi ada perhentian di mana kami diangkat dan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, ajar kami untuk menyadari hal ini agar kami boleh melakukan setiap apa yang kami kerjakan seturut kehendak Tuhan. Amin. Bersiap diri menjelang kedatangan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada satu cerita kami kedatangan seorang bos besar dari Perancis. Penguasa seluruh kantor yang ada cabang-cabang di seluruh dunia. Mereka akan datang ke Indonesia dan kami sibuk mempersiapkan diri, sibuk menyiapkan bahan-bahan presentasi. Dan ruangan kantor kami diperbaiki, di sana-sini, perabotan-perabotan diperbaharui. Pokoknya semua serba baru, dan ini menjadi sangat penting karena setiap perkataan atau pertanyaan dan komentar dari bos besar ini, jika salah, bisa berakibat fatal bagi kami. Bisa saja kami dipecat gara-gara dinilai tidak dapat bekerja atau tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini juga mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika kita menyambut manusia saja bisa dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, terlebih lagi dalam menyambut kedatangan Yesus. Tetapi tidak jarang orang Kristen mengulur-ngulur waktu untuk mempersiapkan hidupnya, karena mereka pikir bahwa waktu kedatangan Tuhan masih lama, karena mereka pikir masa masa hidup mereka masih panjang. Sama seperti 5 gadis bodoh yang membawa pelita di dalam al-firman Tuhan. Mereka tidak menyiapkan minyak. Waktu mempelai itu datang, baru mereka pergi untuk membeli minyak, tetapi pintu sudah tertutup bagi mereka. Matius 25 ayat 10. Penyesalan yang ada pada mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Bagaimana kita harus memperhatikan, kita harus hidup. Jangan kita seperti orang bebal yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memento mori. Ingatlah hidupmu. Ingatlah kematianmu. Sehingga kita boleh menjalani hidup dengan lebih bermakna. Menjalani hidup dengan kebaikan. Seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Memento mori. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita berada dalam dunia yang semakin hari semakin mencintai dosa. Di dalam situasi seperti ini, Tuhan mengingatkan kita agar menjaga hidup kita tetap bersih di hadapannya. Bangunlah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Allah tidak menetapkan kita untuk hidup seumur hidup, tetapi ada batasnya. Maka kejarlah keselamatan Tuhan itu.
Sudahkah kita mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Atau sebaliknya, kita seperti 5 gadis bodoh yang karena kelalaiannya, mereka harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan mempelai, untuk bertemu dengan Tuhan itu. Kini, mumpung masih ada waktu, saatnya Anda harus bangkit dan bertindak. Benahi hidupmu, dan anggaplah bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk selalu mengingat bahwa kedatangan-Mu sudah sangat dekat, bahwa hidup kami adalah sementara. Jangan biarkan aku terlena dengan kesenangan dunia ini, sehingga aku lupa mempersiapkan seluruh kehidupan di hadapan-Mu. Kuduskan aku Tuhan senantiasa sehingga aku tidak bercacat pada hari kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, iman dan Raja-Ku, aku berdoa. Amin. Persiapkanlah seluruh kehidupanmu selagi masih ada waktu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.